Hmm. Kalau Mandiri kok, mungkin kita coba lihat BMR. dari pembagian dividen paling ini ya. Tadi Mandiri bakal bagi Rp529 per saham nih. Nah, kalau Mandiri gimana tuh kok? Oke, Mandiri sendiri kan juga bagi dividen sekitar 529. Kalau kita ambil patokan harga per hari closing hari ini di 9850, dividen yield-nya itu sekitar 5%-an. Baik lagi, 5%-an oke nggak buat kalian. Kalau kita lihat dari technical pun sendiri, BMR, Bank Mandiri, resistennya itu berada di 10.900. Kalau untuk harga sekarang dan ngarepin dia ke area resisten aja memang sih masih ada 10%, tapi dengan keadaan sekarang apakah resisten 10% itu juga resisten di daerah 10 ribuan itu akan terjadi saat dekat-dekat ini? Belum tentu sih. Kalau untuk Mandiri sendiri mungkin harga yang lebih oke itu mungkin di area 8 ribuan ya malahan. 8 ribuan? Cuma sih iya, 8 ribuan, ya 8 ribuan kayaknya. Bisa lebih menarik ya. Itu buat invest ya? Ya, cuma balik lagi ya, Mandiri juga mungkin sekarang lagi juga lumayan, bukan lumayan bagus, tapi maksudnya lagi ada berita tentang stock split-nya, mungkin itu juga berpengaruh dengan keadaan sekarang. Tapi kalau gue pribadi ya, untuk lihat bahwa saham-saham big banks itu sekarang lagi bertahan di daerah-daerah sini karena dividennya itu, laporan keuangan tentang profit, mereka masih profit sekian-sekian, dan juga pembagian dividen yield. Iya. Ini Mandiri bakalan stock split rasionya 1:2 ya kok ya? Iya, jadi per tanggal 10 April nantinya Mandiri berarti ya harganya bakal jadi setengah dari harga closing dia. Jadi nanti juga teman-teman juga jangan kaget ya, tiba-tiba Mandirinya dari harga 9.000 kok Mandiri gue tinggal tiba-tiba 4 ribuan. Tapi lotnya jadi banyak ya. Tapi ingat juga, Mandiri ingat. Gue nggak mau ngomong apa-apa, cuma kayak inget kemarin juga waktu BCA juga stock split 1-2 harinya kan lumayan tuh. Iya. Itu aja. Cuma kan ya baik lagi kayak gitu mesti dipelajarin ya. Nggak dalam artian semua saham yang stock split terus kejadian bakal kayak gitu juga. Nggak juga. Tergantung perusahaannya ya. Betul. Nah, ini ada yang nanya MTech. MTech gimana kok? Oke, saham teknologi nih. Saham yang masih ada, udah namanya juga elang mahkota teknologi. Baik lagi ya, masih strong downtrend. Kita nggak tahu dia mau sampai di berapa. Kita juga belum tahu dia bakal penurunannya bakal mau sampai bakal titik rendahnya itu bakal mana. Mungkin kalau gue pribadi gue masih wait and see ya. Dan gue juga nggak mau mau asal ngomong oh ini bisa sampai segini, ini bisa sampai segini, karena kalau kita ngelihat dari support, sebenarnya ya saat ada support kecil di area 800 juga ditembus. Kalaupun kita ngelihat support peak, area supportnya yang berikutnya, wah itu bisa setengah harga dari sekarang, bisa sekitar di 500-an. So masih belum menarik buat gue pribadi ya. Oke, berarti sebaiknya jangan dulu masuk ya. Betul. Ini masih turun untuk MTech. Masih strong downtrend sih. Ya, benar-benar. Oke. Nah, ini tadi kan kita bahas dividen nih. Ini ada yang nanya, dividen
UNTR Oke. layak dikoleksi Dividen nggak? UNTR. Bentar, UNTR kayaknya RUPS-nya belum ya? Belum selesai. Kemarin masih ngumumin kalau mereka bakalan bagi dividen. Tapi apa itu udah hasil RUPS atau belum ya? Kayaknya belum deh. Tanggalnya sih belum ada ya kok. Soalnya Tanggalnya. juga itu baik lagi RUPS kan kalau kita kan isu-isu tentang dividen besarnya itu kan udah keluar tuh. Tapi kita baik lagi kalau kita ngelihat dari chartnya sendiri, chart technical itu terus terang gue ngomong itu ada lompatan harga dari closing sebelum newsnya itu keluar, terus dibandingkan sama pada saat waktu besok itunya waktu kita isunya dividen besarnya itu keluar kan gapnya lumayan jauh, dan tapi kan sampai berapa hari ini pun dia turun masih ada tuh, kalau kita lihat dari chart daily masih ada gap dari harga 25.200-an ini sampai ke 2.600, dan kelihatan kalau kita lihat dari tipe gap yang ada itu kayaknya udah bisa ngomong ini juga kita nggak tahu, dalam artian ini bukan runaway gap yang ini bakal ditinggalin, ini kayak one day ini bakal ditutup juga sih gapnya. Nah, kalau gue pribadi sih kalau secara dari yang kenaikan sekarang gue masih wait and see ya untuk masuk ke UNTR. Oke. Ya ini gapnya juga gede ya kok ya. Betul. Dan gue pribadi takutnya karena balik lagi gini, kita udah pasti kita pembagian dividennya kepastiannya kan harus tungguin RUPS juga. Yes. Sedangkan RUPS-nya belum ada hasilnya juga. Soalnya gue takutnya juga, let's say sekarang mereka ngomong, kita bakal bagiin dividen gede. Tiba-tiba pas RUPS-nya nggak jadi gimana? Kayak kemarin, kita example kayak tahun kemarin, PTBA. PTBA juga hal yang sama. Semua orang-orang pada ngomong, tahun lalu ya, ini case pembagian dividen tahun kemarin. Orang-orang pada bilang bahwa, PTBA kayaknya ini bagi dividennya kecil deh. Bagi dividennya kurang. Soalnya kalau lihat dari 2021 kan baginya cuma kecil. Orang ekspektasinya besar, tiba-tiba dapatnya kecil. Terus akhirnya harga sahamnya ambruk. Tiba-tiba pada tahun kemarin juga orang berekspektasi palingnya sahamnya kecil. Tiba-tiba pas RUPS, wah 100% laba dibagiin semua. Wah, jadi gede. Ya gitu aja sih sebenarnya. Jadi kan UNTR ini ya kita belum ada kepastian sampai RUPS-nya keluar. Sebaiknya sih kalau gue pribadi untuk ngambil momentum isu harusnya itu ya pas waktu beritanya keluar. Nah itu ada momentum tuh buat kita untuk ambil, untuk buat kita untuk short term trading ya. Tapi kalau untuk long term trading dengan mengandalkan itu sih not me. Ini sih dari beritanya bakalan bagi dividen gede. Sekitar 6 ribuan. 6 ribuan. 6 ribuan. Dan kalau kita perhitungan dari let's say perhitungan kayak let's say dividen ya, yang biasa orang-orang kadang-kadang ngomong suka ngomong bahasin tentang dividen trap. Dari 2.500 sebelum waktu isunya keluar 25.000 kita plusnya roughly lah, kita plus 6.000 yang dividen yang dia ngomong isu itu udah hampir kena loh, itu udah di sekitar kan pas besokannya pas tanggal 28 Februarinya itu harga tertingginya itu sampai di 30 ribuan. So itu 5.000 itu udah kena sih sebenarnya. Jadi yang untuk makanya itu ada yang namanya dividend trap, agak berbahaya. Yeah. Harus mengenal itu juga. Harus hati-hati ya. Nggak asal Betul. pilih saham yang bakalan bagi dividen ya. Harus ngecek juga. Oke. Nah, nextnya, wah ini diborong nih kok. Ada
Akra, Agi, sama MDKA. Astaga. Oke. Akra. Akra. Akra masih bisa kita ngomong sideways ya. Dia masih main di range area yang di 1300-an sampai di 1400-an dia. Ya mungkin kalau misalnya pun let's say dalam artian kita mau untuk trading trading short term sih nggak masalah ya. Karena kan juga kita lihat bahwa candle hari ini Akra lumayan ada tekanan dari tekanan pembeli yang buyer juga ya. Jadi yang harusnya dia udah nyampe di sekitar 1300, dia masih bisa untuk kuat balik di area 1350-an. So harusnya sih good sign buat Akra juga sih. Akra kalau untuk gue pribadi Akra itu pun masih ada di saham, masih ada di tabel rekomendasi saham tabel analisa yang gue biasa kasih buat nasabah gue juga. Agi hari ini gue juga perhatiin Agi sebenarnya karena Agi ini kalau misal tadi yang perhatiin closing sebenarnya sebelum pre-closing harga Agi ada di 1895 ya kalau nggak salah 1890 atau 1895 Pak. Tapi waktu closingnya itu ditarik ke arah 1900 dengan jumlah yang lumayan banyak. Dan kalau kita lihat dari trading economics, harga natural gas itu lagi naik sampai per sekarang ini lagi naik sampai sekitar 1,6%. So hopefully Agi juga besok ada pergerakan yang lumayan menarik ya. Untuk untuk harga sekarang nggak masalah sih dari harga 1850-an itu di area supportnya sampai ke harga let's say 1900-an harusnya should be okay, nggak masalah. Dengan area resisten yang paling terdekatnya itu ada di harga angka psikologis di harga 2000-an ya. Oke, 2070 sih, 2000-an sampai 2100. Oke. Akra, Agi sama apa tadi satu? MDKA ya. Ada apa tuh? Biasanya kan kalau lagi sama lagi turun-turun kan biasa emas kuat nih, tapi kayak ini enggak nih. Karena balik lagi sih kepanikan orang-orang kan kayak bukan gara-gara cuma ini kayak kepanikan yang kali ini kan agak beda sih kelihatannya. Jadi even saham emas pun ikutan turun juga. So MDKA sih belum ya. MDKA mungkin kalau kelihatan dari secara teknikalnya kalau dia nggak bisa bertahan di area sekarang di 3.800-an ini, dia akan turun ke area sampai 3.500, 3.600. Kalaupun itu nggak bisa bertahan, bisa ke area 3.300-an. Oke. Soalnya kalau kita lihat sendiri, kalau kita juga mau lihat dari composite sendiri, ISG, kalau gue pribadi sih ya, mudah-mudahan besok hijau. Cuma kan ya, kita nggak tahu nih market besok gimana. Tapi kalau gue lihat pribadi itu support ISG itu ada di sekitar 6490-an ya, 6480-an, 64 pokoknya sekitaran situlah, more or less sekitar 6500. Dan kalau kita lihat percentage untuk kemungkinan turun closing hari ini ke 6000 ke harga supportnya itu cuma berapa? 1%-an. So possible sih besok bisa nyentuh ke support itu, dan mudah-mudahan saat dia nyentuh support di situ bisa mantul. Oke. Nah, mungkin ini last question ya. Tadi kita udah bahas saham ini, saham cuan. Serius nih mau dibahas? Apa yang mau dibahas? Dia baru IPO sih. Mau kita
eh, cari maksudnya mau analisa teknikal juga belum ada ya kok ya. Belum ada. Masih naik. Baik lagi kan untuk analisa teknikal berarti kita menganalisa previous ya, historical. Dan ini kan historicalnya belum ada historical apa-apa, jadi ya tidak ada sesuatu yang secara teknikal ya kita nggak bisa analisa. Tapi kalau kita lihat dari beritanya yang dia udah kena UMA, ya udah bakal mulai hati-hati sama saham ini sih, karena kan udah kena UMA. UMA apa ya? Unusual market apa ya? Lupa hanya apa? Pokoknya pergerakan saham yang agak mencurigakan lah. Jadi tapi juga beberapa disclaimer sih, tapi juga beberapa kemarin juga ada yang saham-saham yang kena UMA tapi besokannya juga masih running kan. Iya, hari ini kan kelihatan bahwa pada saat cuan kena UMA ya langsung ARB. Dan untuk saham-saham yang ARB begini ya sebaiknya sih dihindari dulu ya, karena takutnya kita nggak tahu apakah besok juga masih ARB apa udah enggak. Takutnya kan juga kalau kita hitung dari kenaikannya dia dari waktu di IPO kan ini udah berapa ratus %. Yeah. So yes, 200% lebih, udah hampir 300%. Kalau kita hitung dari harga puncak. Ya. 6 hari ARB. Sebelum dia juga ARB hari ini juga ARA dong maksudnya. ARA. Sebelum dia juga hari ini juga puncaknya kan sampai di 1000 itu kan udah 300% lebih itu. Jadi ya kalau udah naik 300% ya wajar-wajar aja kalau dia bisa sampai ARB berhari-hari. Oke. Oh ya, activity. Thank you buat teman-teman yang udah kasih tahu activity. Yes, benar. Oke. Ini last deh. Saham IPO juga nih kok. Elite. Oke. Ini yang ini gue bingung bahas. Dia IPO Januari ya. Betul. Dia IPO dari Januari dan Elite ini salah satu saham juga sebenarnya saham IPO yang gue pegang. Cuma memang pegangnya bukan baru hari ini atau apaan ya. Emang udah dari beberapa hari, udah dari minggu-minggu kemarin sih sebenarnya. Udah dua kali take profit juga di Elite. Cuma memang hari ini nggak tahu kenapa pergerakannya memang agak volatile banget ya. Dan kelihatannya kalau kita lihat dari candle hari ini tekanan dari seller di Elite itu juga lumayan gede banget ya. Kita bisa lihat sendiri chartnya itu sampai sumbu ke atasnya itu sampai sepanjang itu. So kalau kita yang masih punya Elite sih jagain, kalau gue pribadi ya jagain support di daerah 170 aja. Kalaupun memang harus udah jebol ya udah wait and see aja dulu. Bisa jadi mungkin dia akan sideways ke 160-an. 160. Let's see ya. Kalau dia sideways ya, tapi kalau dia jebol lagi ya sudah. Terus mau gimana?